lokasi untuk ngotrek. Ayo jangan sampai kalah. Ayo. Ya. Langsung dapat loh. Oh iya. Kalau biasanya pepes dimasaknya di atas bara, di sini unik nih, pepes ini ditimbun. Semoga matangnya bagus ya Bang. Ini nih yang namanya makan nikmat. Bumbunya benar-benar meresap. Ini mantap sekali nih. Talinya ini diikat dulu ke tali pangkalnya atau yang disebut tali biang. Wah, ini aja baru satu tali udah sebanyak ini. Gimana kalau semua, sedangkan ini luasnya lebih dari 10 hektar. Ini diaduknya berapa lama nih Mbak? Sampai 3 jam. 3 jam? Nah, ini nih yang kita cari-cari, namanya pengko. Wah, akhirnya saya dapat juga nih. Ini benar-benar teksturnya mirip sekali dengan lobster. Dan sesuai dengan namanya nih, bumbu iris cabai bawang ini pedas banget. Ada satu permainan tradisional yang mau saya ikuti kali ini, ngelarak belarak. Jadi untuk membuat belarak, pelepah kelapa ini dipilih karena dia kuat tapi ringan. Dan tapi tentu tetap harus menggunakan tali seperti ini supaya kuat. Ngelarak belarak berawal dari masyarakat sini yang kebanyakan beraktivitas menderes nira kelapa. Permainan ini sangat diminati karena perlengkapannya bisa diambil dari pohon kelapa dan bambu. Mudah didapat karena memang masih melimpah di sini. Ini setirnya udah jadi, sekarang mau test drive. Permainan dilakukan di lapangan dengan panjang setiap sisinya berukuran 20 x 20 meter. Setiap sudutnya diberi hiasan bendera kecil untuk memperindah penampilan. Di tengah lapangan diberi 4 tiang dengan ukuran lebih kecil. Jarak tiap sisinya sekitar 60 x 60 cm. Di dalamnya terdapat 3 atau 5 bumbung yang nantinya akan diperebutkan oleh kedua kelompok. Saya mau coba jadi joki. Ternyata nggak semudah itu buat jaga keseimbangan di atas belarak ini. Tadi pas belokan saya malah kejungkel. Terus ditambah lagi tadi pas lagi ngegiring si serabut kelapanya juga licin banget. Sebagai wujud sebuah permainan tradisional, wajib bagi semua generasi untuk terus menjaganya. Terlebih lagi, ngelarak belarak sudah menjadi salah satu identitas dari Kulon Progo. Banyak manfaat yang didapat dari bermain ngelabrak, yaitu rasa percaya diri, nilai tanggung jawab, sportivitas, dan kedisiplinan. Permainan ini juga dapat mengasah keterampilan serta ketangkasan motorik para pemainnya. Si Masnya ngerem gak bilang-bilang. Seneng lagi Masnya ketawa, aku kesungkur. Tapi emang seru. Nah tadi saya dikasih tahu. Jadi ternyata pas lagi di belarak itu nggak boleh terlalu berdiri, harus jongkok biar nggak kesungkur. Tapi kalau saya udah jongkok masih kesungkur. Keren Mas. Aduh. Yeay. Nia. Aduh. Bagi masyarakat Kulon Progo, ngelarak belarak merupakan cerminan hidup berkearifan budaya. Belarak atau pelepah daun kelapa dan bumbung atau ruas bambu menjadi media utama permainan tradisional asli Kulon Progo ini.
ini terdiri dari 6 pemain dan masing-masing punya perannya sendiri. Seperti contohnya yang jadi kuda, yang bertiga itu harus bisa lari sekuat tenaga, dan yang jadi joki harus bisa seimbang, pegangan yang kuat, dan gak boleh takut jatuh karena lihat sendiri itu cepet banget sampai ngepot-ngepot. Bukan hanya soal kecepatan, melarak-belarak juga menuntut koordinasi karena permainan ini banyak sekali bagiannya. Ngelarak-belarak jika disingkat menjadi ngelabrak, yang diartikan mendatangi orang atau sesuatu dengan menggebu-gebu dan penuh keberanian. Maka dari itu, dalam bermainnya harus penuh dengan semangat yang tinggi. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tercatat memiliki ribuan pulau dengan bentang alamnya yang memesona. Jadi tak heran jika Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati pesisir dan laut mengagumkan, salah satunya di Kepulauan Seribu. Tak hanya menyuguhkan keindahan alamnya saja, Kepulauan Seribu juga menjadi rumah terumbu karang dan berbagai jenis ikan. Nah, hari ini saya mau ikut salah satu keseruan di sini yang namanya ngotrek. Apa itu ngotrek? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi kegiatan ngotrek, kami harus menempuh 1 jam perjalanan ke tengah laut. Nah, ini kita udah sampai di lokasi untuk ngotrek, tapi kita sekarang mau siapin dulu alatnya. Karena mereka, lawan kita sepertinya sudah mulai duluan nih. Ayo, jangan sampai kalah. Ayo! Ngotrek adalah kegiatan memancing tanpa joran dengan umpan tiruan. Umpan tiruan ini terbuat dari plastik atau kain warna-warni untuk menarik perhatian ikan-ikan. Nah, jadi ini nih alat yang digunakan untuk ngotrek, namanya kotrekan. Nah, ini bukan alat pancing biasa karena dia mata kailnya ada banyak dan nggak perlu pakai umpan, cukup pakai tali plastik. Karena warna tali plastik ini bisa merefleksikan cahaya jadi mirip dengan ikan teri atau rebon. Satu rangkaian pancing kotrekan biasanya terdiri dari banyak kail, mulai dari 3 sampai 25 mata kail. Cara menggunakan kotrekan ini pun mudah. Kita tinggal masukkan si pemberatnya ke dalam air. Dia punya banyak mata kail kan, tinggal kita goyang-goyangkan. Nah, itulah yang bikin menarik perhatian si ikan. Harus kita goyang-goyang terus ya. Beberapa ikan yang populer dan sering dipancing menggunakan kotrekan antara lain tongkol, tembang, selar, dan kembung. Ikan apa ini? Hah? Kurisi. Ikan apa ini, Bang? Kembung. Ikan kembung banyak ya. Jadi karena emang kotrek ini dia vertikal ke bawah banyak kailnya, begitu dapat langsung banyak jadi seperti gantungan kunci. Waktu terbaik ngotrek adalah saat air mulai bergerak pasang. Lebih baik lagi saat pasang di pagi hari. Supaya lebih seru, kali ini kami akan berlomba dengan perahu lain. Siapa yang mendapat hasil terbanyak, dialah pemenangnya. Langsung dapat loh. Coba tarik. Oh iya, ini benar-benar nggak sampai 1 menit tapi langsung dapat ikannya. Tarik, Bang. Ya. Oke, cuma sebiji dulu. Ikan kembung. Target memancing menggunakan rangkaian pancing kotrekan adalah jenis-jenis ikan yang berkelompok atau bergerombol. Cara kerjanya, ketika satu ikan menyambar kail kotrekan, maka ikan yang lain juga melakukan hal yang sama. Dapat cumi nih, Kak. Bukan cuma banyak jumlahnya tapi jenisnya juga macam-macam nih. Ini ada ikan layang, ini ada ikan kurisi, ini ada selar, ikan kembung, dan ini ikan apa? Temban. Dan kadang juga kalau kita beruntung bisa dapat cumi nih. Kompetisi semakin sengit di saat lawan kami lebih sering mendapat sambaran ikan. Tarik, Bang! Dapat lagi nih! Lepas, Bang!
masalah siapa menang kalah, tapi keseruannya dan kebersamaannya. Nah, biasanya kalau hasilnya udah sebanyak ini bisa dijual atau dimanfaatkan langsung. Langsung kita olah seperti yang mau kita lakukan habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bang! Masakan pepes mungkin sudah biasa, tapi ada yang nggak biasa dengan cara masak pepes di Kepulauan Seribu. Nah, sekarang saya mau masak itu tuh dengan ikan-ikan yang sudah kita tangkap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepes merupakan metode memasak tertua di Asia. Memasak dengan teknik bungkus daun telah ada sejak nenek moyang, hingga saat ini masih dilakukan. Bikin bumbu pepesnya cukup mudah, jadi semua bumbu dijadikan satu dan ditumbuk. Tapi ada yang unik nih, cabenya aja pakai 3 macam cabai. Cabai apa aja nih Bu? Cabai merah, cabai rawit, sama cabai apa ini Bu? Cabai besar. Ikan sedikit ditumbuk langsung bersama bumbu dengan tujuan agar bumbu dapat meresap sempurna. Satu bungkus pepes bisa diisi 2 ikan sekaligus, disesuaikan dengan ukuran ikan. Nah, ini sudah terbungkus semua pepesnya, saatnya kita bakar dan pastinya dengan cara yang tidak biasa. Udah siap apinya Bang? Ya udah deh Kak. Udah, yuk. Pasir pantai ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai media memasak. Butiran pasir akan menyerap dan mengalirkan panas sehingga bisa mematangkan makanan dengan merata. Nah, ini kalau biasanya pepes dimasaknya di atas bara, di sini unik nih karena di pesisir pepes ini dimasak di dalam pasir atau di timbun. Bara api yang berada di atas pasir harus tetap dijaga agar pepes dapat matang sempurna. Ini udah matang Kak? Udah matang? Udah. Nah, ini kata Bang Iyo udah matang, mau langsung kita bongkar. Semoga matangnya bagus ya Bang. Selain bentang alamnya yang memesona, petualangan kali ini terasa lengkap karena bisa menikmati kuliner khasnya, yaitu pepes dari Kepulauan Seribu. Ini bumbunya benar-benar meresap. Terus karena tadi pakai 3 cabai, pedasnya juga terasa. Ini mantap sekali nih. Ini nih yang namanya makan nikmat. Ikannya segar, langsung kita tangkap, langsung kita masak. Dan yang lebih bikin nikmat lagi karena kita makannya beramai-ramai. Sudah nikmat, tambah nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya hayati lautnya. Selain ikan, jenis udang-udangan menjadi potensi alam yang memiliki nilai ekonomis. Dapat Jan? Dapat nih Kak. Udah dapat? Udah. Udah dapat aja. Nah, ini nih yang kita cari-cari, namanya pengko atau biasa lebih dikenal dengan sebutan praying mantis. Karena bisa dilihat nih, dari bentuknya ini dia tuh gabungan antara udang, lobster dan juga cangcorang. Nih, bagian depannya ini nih. Ini tapi nggak boleh dipegang ya? Nggak boleh Kak, bahaya Kak. Dia cepat Kak. Gitu, gitu. Nah, itulah berbahaya. Jadi itu salah satu cara dia untuk melindungi diri. Jadi kita nggak boleh asal pegang nih, harus hati-hati. Kalau nggak kita cepat. Udang mantis merupakan salah satu jenis krustasea laut yang sangat diminati untuk dikonsumsi. Disebut mantis karena bentuk dan sifatnya yang sangat mirip dengan belalang mantis atau lebih dikenal dengan belalang sembah. Nah, alat inilah yang kita gunakan untuk menangkap si pengko. Nama alatnya adalah pengkoan. Semua bahan-bahan pengkoan ini dari alat-alat yang digunakan sehari-hari yang mudah ditemukan. Seperti ini dari apa sih, bambu ya? Bambu, ya. Bambu yang ada di, ya gampang lah di mana-mana ada. Dan yang lucunya nih, sangkutannya dan juga jepretannya ini menggunakan bagian-bagian dari pulpen. Ditambah karet gelang yang pastinya gampang lah untuk didapatkan. Kita. Jenis udang mantis memiliki varietas yang beraneka warna, mulai dari warna gelap, coklat, hingga yang berwarna terang.
terdapat sekitar 400 spesies udang mantis yang tersebar di perairan seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis. Nah, jadi di sini nih dipasang umpannya, bisa ikan, bisa juga moluska-moluska laut, pokoknya yang berbau amis. Dapat, coba. Ini juga lumayan nih ukurannya. Nah, jadi emang lokasi-lokasi seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari si udang mantis ini. Jadi emang dia biasanya hidupnya di air asin atau air payau dan senang sekali di tempat yang berpasir, apalagi kalau pasirnya berlumpur. Mas, ini bukan lubang ini? Ya itu bener Kak. Terus ini tinggal aja berarti ya? Nah, ini begitu pengkonya terpasang, langsung kita tepuk tangan dan juga tepuk-tepuk airnya. Udah kayak habis nonton konser nih. Nah, habis itu tinggal kita tunggu sebentar sampai si udangnya itu naik. Udang mantis termasuk hewan karnivora dan termasuk hewan yang aktif di siang hari maupun saat setelah matahari terbenam. Si pengko ini jenis udang predator yang mampu menyerang mangsanya dengan ukuran lebih besar dari badannya. Ada. Wah, akhirnya saya dapat juga nih. Dapat? Wah, gede banget. Ini jadi yang segini aja katanya bisa lebih panjang, bisa sampai mencapai 30 cm. Dan bisa dilihat nih, si jepatnya atau jepitnya, nah itu tuh bagian yang berbahaya. Semakin besar pastinya ukuran jepitnya juga semakin besar. Dan bisa dilihat nih, tajam-tajam sekali. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau pegang si udang ini. Kalau enggak, salah-salah bisa robek tangannya. Kita udah lapar banget dan kita lagi di pantai, kita akan olah udang-udang ini dengan cara dan bumbu yang sederhana, yaitu iris cabai bawang. Sesuai namanya, yang pastinya bumbunya cabai dan bawang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang mantis dapat diolah menjadi ragam jenis kuliner sesuai dengan selera. Dengan metode dan bumbu apapun, tidak akan mengurangi rasa serta manfaatnya. Nah, ini begitu bumbunya udah harum, langsung kita masukkan air. Begitu kuahnya mulai mendidih, bisa langsung kita masukkan udang pengkonya. Tidak perlu menunggu lama untuk matang. Udang mantis bumbu iris cabai bawang siap disantap. Akhirnya udang pengko iris cabai bawangnya sudah matang. Mau langsung kita nikmati nih bersama-sama kakak-kakak dan adik-adik dari pulau. Ini benar-benar teksturnya mirip sekali dengan lobster dan sesuai dengan namanya nih. Bumbu iris cabai bawang ini pedas banget. Udang mantis memiliki kandungan gizi yang baik, kaya akan protein, mengandung mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini merupakan komponen utama yang penting untuk pembentukan tulang. Nah, inilah anak-anak pantai yang menjaga alam. Kalau kita baik dengan alam, pasti alam juga akan memberikan kebaikan pada kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang.